Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di IT Podcast Ponorogo bersama saya Taruna Tingkat 4 Politeknik Imigrasi Muhammad Wildan Arsyad Muzaki. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Taruna Politeknik Imigrasi. Sebelumnya masing-masing dari kalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 2 Politeknik Imigrasi. Nama saya Ajib Akbar Kolbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Taruni Tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Ayu Kartika. Oke, ngomong-ngomong gimana kabarnya nih? Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah biasa. sehat. Baik. Pada episode yang lalu, podcast juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Taruna Politeknik Imigrasi. Berbicara terkait tentang bagaimana pendaftaran masuk Politeknik Imigrasi ini dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan orientasi lapangan pada Politeknik Imigrasi, yaitu Lajapura Taruna Politeknik Imigrasi pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Ponorogo. Sebelum kita membahas tentang Lajapura ini, tentunya kita harus kenalin dulu nih tentang instansi kita ini. Dan tentunya kita semua dan Sobat Ipon yang ada di rumah juga pengen tahu kira-kira apa sih Politeknik Imigrasi itu? Politeknik Imigrasi atau biasa disingkat dengan Poltekim ini adalah salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana Poltekim ini berdiri pada tahun 1962 dengan nomenklatur Akademi Imigrasi. Pada 2016 nomenklatur berubah menjadi Politeknik Imigrasi sejalan dengan peningkatan program studi dari D3 ke D4. Nah, Poltekim sendiri adalah sekolah kedinasan yang terfokus kepada ilmu-ilmu terkait keimigrasian, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih Poltekim ini merupakan salah satu sekolah kedinasan ya yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pendidikannya itu lebih mengarahkan kepada penerapan keahlian dan ilmu terkait dengan keimigrasian seperti itu ya. Betul. Baik, kira-kira setelah kita tahu nih apa itu Poltekim, apa aja persyaratan untuk masuk ke Poltekim itu sendiri? Nah, untuk persyaratan masuk sendiri itu sama seperti sekolah kedinasan lainnya. Yang pertama, pendaftar wajib merupakan seorang warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir SLTA sederajat. Untuk tinggi badan, pria itu harus 170 cm dan untuk wanita itu 160 cm. Kondisi fisik sehat, tidak ada cacat fisik, serta tidak memiliki tindik atau tato untuk pria maupun wanita. Namun untuk wanita diperbolehkan ada tindik di bagian telinga, namun cuma boleh ada satu tindikan. Lalu belum menikah dan bersedia untuk ditempatkan di mana saja, serta tidak terikat dalam ikatan dinas baik di instansi ataupun perusahaan. Oke, jadi untuk jadi seorang taruna Politeknik Imigrasi ini salah satu persyaratan itu harus punya kondisi fisik yang sehat begitu ya. Dan juga ada satu yang menarik nih tadi yang dijelasin, yaitu salah satunya adalah bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Oke, jadi dalam pendidikan semasa menjadi taruna Politeknik Imigrasi ini kita juga diberikan kesempatan seperti itu ya untuk melaksanakan kegiatan Lajapura ini berada di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan, yang mana dalam ini juga melatih kita untuk bersedia pada saat di dunia kerja nanti untuk dapat ditempatkan dimanapun itu. Jadi kita udah bisa siap dimanapun tempat kita diberikan amanah untuk berada di tempat tersebut, seperti itu. Oke, jadi untuk kemudian nih, kalau sudah memenuhi persyaratan tadi, kira-kira tahapan apa aja nih yang harus dilalui sebagai calon taruna Politeknik Imigrasi nantinya? Untuk calon Taruna Politeknik Imigrasi ini melewati beberapa tahapan tes. Yang pertama ini tes seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini adalah ketika kita melampirkan administrasi atau berkas-berkas yang dibutuhkan. Rekan-rekan catar mungkin bisa mengecek di laman catar.kemenkumham.go.id. Di sana ada berkas-berkas apa saja yang menjadi persyaratan. Selanjutnya setelah seleksi administrasi kita lanjut ke seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar ini adalah tes CAT atau Computer Assessment Test, di mana kita belajar mengenai 3 komponen. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensia umum, dan yang ketiga ada tes karakteristik pribadi. Nah, ini 3 komponen tes SKD. Nah, lanjut setelah SKD kita ke tes lanjutan, yaitu ada pertama tes kesehatan,
yang kedua ada tes kesamaptaan, ketiga ada psikotes, dan yang terakhir dan yang paling terakhir penentuan yaitu wawancara pengamatan fisik dan keterampilan seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu tadi tahapan ya yang harus dilalui selama mengikuti tes seperti itu ya untuk masuk ke Politeknik Imigrasi. Jadi untuk adik-adik di luar sana yang sekiranya berminat untuk menjadi taruna Politeknik Imigrasi bisa disimak dengan baik penjelasan tadi dan bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan, yaitu menjadi taruna Politeknik Imigrasi. Baik, kemudian untuk sistem pendidikannya sendiri nih, kira-kira di Politeknik Imigrasi ini seperti apa sih? Apakah sama dengan perguruan tinggi yang lain? Untuk sistem pendidikan sendiri jelas kami berbeda dengan institut atau perguruan lainnya. Karena jika di perguruan tinggi lain itu hanya mengutamakan pengajaran, di Politeknik Migrasi itu ada 3 komponen, yaitu Jarlatsu atau biasa kita kenal dengan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Untuk pengajaran sendiri itu kegiatan kami belajar bersama dosen di ruang kelas. Untuk pelatihan itu seperti pembentukan fisik dan mental taruna-taruni Politeknik Imigrasi itu biasa ada di luar lapangan. Dan untuk pengasuhan sendiri itu membentuk karakter pada taruna-taruni Politeknik Imigrasi. Oke, jadi untuk sistem pendidikannya sendiri ini kurang lebih agak berbeda begitu ya dengan pendidikan lain karena di Politeknik Imigrasi ini lebih berfokus pada pendidikan di bidang imigrasi seperti itu ya. Dan dalam pendidikannya ini terdapat 3 komponen penting seperti itu, yaitu yang pertama pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Yang mana 3 komponen ini memiliki keterkaitan dan berperan penting dalam membentuk karakter seorang taruna Politeknik Imigrasi seperti itu ya. Betul. Oke. Jadi untuk berikutnya nih, kan adik-adik sekarang kan udah jadi taruna nih. Nah, kira-kira pengalaman apa yang sudah didapat selama menjadi taruna Politeknik Imigrasi? Nah, dan juga kira-kira apa nih yang paling menarik dan paling berkesan selama menjadi taruna Politeknik Imigrasi? Untuk saya sendiri pengalaman yang sudah didapat tentunya pengalaman terkait pembelajaran atau sistem pendidikan sendiri yang berbeda dengan institusi yang lain. Pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan itu adalah salah satu yang baru bagi saya. Pengalaman yang didapat pun terkait keimigrasian atau secara teknis saya bisa mendapatkan hal tersebut lebih banyak di Politeknik Imigrasi. Untuk kesan menarik atau hal yang menarik di Poltekim sendiri ketika kita bertemu dengan rekan-rekan yang notabene-nya seluruh Indonesia dengan berbeda budaya, berbeda bahasa, karakter, sifat, dan lain-lain, itu yang menjadikan Poltekim ini secara inklusif dalam artian kita dapat sharing, kita dapat tahu budaya dan lain-lain, bahasa dari rekan-rekan lain, dan itu adalah cerita menarik di Politeknik Imigrasi seperti itu. Oke, jadi kurang lebih yang sudah dirasakan selama ini yaitu adalah bisa mendapatkan pengetahuan, juga pengalaman khususnya di bidang keimigrasian seperti itu. Ada juga yang menarik tadi ada disebutkan bahwa di sini di Ajib sendiri juga berkumpul dengan rekan-rekan yang mana berbeda daerah, beda suku, dan juga beda budaya seperti itu ya. Betul. Yang mana ini juga bisa disebut mungkin Indonesia kecil seperti itu mungkin. Betul. Karena memang berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda seperti itu. Yang mana ini juga bisa menjadi pembelajaran dan juga pengalaman di antara kalian semuanya dan juga dapat menjadi cerita antara satu sama lain seperti itu ya. Oke. Jadi untuk taruna Politeknik Imigrasi sendiri nih. Nah, saat ini kan sedang berada di kantor imigrasi Ponorogo. Nah, sebenarnya kalian lagi ngapain sih ada di sini nih? Saat ini kami berada di sini itu sedang melaksanakan Latjapura di kantor imigrasi Ponorogo. Oke. Oke, jadi Latjapura tadi ya. Nah, untuk Latjapura sendiri kira-kira bisa dijelasin sedikit nggak apa sih Latjapura itu? Latjapura sendiri atau latihan kerja bumi pura ini adalah sebuah atau suatu kegiatan tahunan yang disediakan oleh Politeknik Imigrasi untuk taruna-taruni yang disebar di seluruh Indonesia, tentunya ditempatkan di UPT-UPT di seluruh Indonesia untuk belajar. Nah, tujuan belajarnya sendiri itu berbeda-beda setiap tingkatan. Untuk tingkat 1 itu orientasi lapangan atau mengenal UPT seperti apa praktiknya. Untuk tingkat 2 praktik kerja lapangan. Untuk tingkat 3 kuliah kerja nyata, dan tingkat 4 magang sekaligus melakukan penelitian sesuai dengan lokus penelitian skripsinya. Nah, untuk Latjapura sendiri sedikitnya terkait bagaimana cara kita belajar secara praktis, terjun ke lapangan secara langsung ke setiap UPT. Karena sebelumnya di
kampus sendiri kita hanya belajar secara teoritis seperti itu. Oke, jadi kira-kira ini tadi Latjapura namanya ya. Betul. Latihan kerja Bumi Pura yang mana dalam hal ini Taruna Politeknik Imigrasi diberikan tugas untuk disebar seperti Betul, itu disebar. kepada UPT yang berada di seluruh Indonesia. Betul. Yang mana ini juga nantinya dalam rangka untuk melatih seorang taruna Politeknik Imigrasi pada saat nanti setelah lulus yaitu berada di dunia kerja untuk dapat menyesuaikan dengan kantor imigrasi dimanapun dia akan ditempatkan nantinya sehingga nanti bisa dalam Latjapura ini kita dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga pada saat dunia kerja nanti kita sudah dalam keadaan siap dan dapat menerima setiap arahan dengan baik seperti itu ya. Oke, jadi untuk jangka waktu sendiri nih dari kegiatan Latjapura kira-kira berapa lama nih kalian berada di sini? Untuk jangka waktu sendiri, Taruna-Taruni Politeknik Imigrasi itu melaksanakan Latjapura kurang lebih 1 bulan di UPT masing-masing. Oke. Nah, kami ini udah mulai dari bulan Juni dan akan berakhir di bulan Juli ini. Oke, kira-kira kurang lebih selama 1 bulan lah ya ada di sini ya. Kemudian, saat ini kan sedang melaksanakan Latjapura nih. Nah, dari waktu yang sudah kalian habiskan di sini nih, kira-kira bagaimana perasaannya selama melaksanakan Latjapura di sini? Kira-kira ada yang menarik nggak? Oke. Untuk saya sendiri pertama bersyukur dan juga kaget karena ketika saya tahu pengumuman saya ditempatkan di kantor imigrasi Ponorogo. Karena sebelumnya saya belum pernah ke Ponorogo dan juga hal yang menarik adalah yang pertama perbedaan bahasa karena kan saya belum bisa bahasa Jawa. Di sini notabene berbahasa Jawa. Terus perbedaan budaya tentunya, perbedaan dan lain-lainnya. Oleh karena itu ini adalah hal yang menarik karena ketika saya di sini saya jadi tahu oh seperti ini, oh bahasanya seperti ini, oh budayanya seperti ini gitu. Untuk secara teknisnya saya banyak belajar juga tentang keimigrasian secara langsung di sini seperti itu. Oke, kira-kira di sini bisa mendapatkan hal baru seperti itu ya Betul, selama hal Latjapura di kantor imigrasi Ponorogo. Apalagi sebelumnya tadi disebutkan bahwa Dajib kaget seperti itu ditempatkan di kantor imigrasi Ponorogo karena mungkin memiliki perbedaan di bahasa seperti itu karena memang sebelumnya belum mengetahui seperti itu ya tentang terkait dengan bahasa Jawa karena mungkin terbiasa dengan bahasa sehari-hari seperti itu ya yang notabene orang-orang sekitar tidak menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Jadi ini bisa memberikan hal baru untuk adik Ajib sendiri, bisa memberikan pengalaman seperti itu ya selama berada di kantor imigrasi Ponorogo ini. Nah, oke, berikutnya biar suasananya lebih fun lagi nih. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Jadi kita akan saya akan memberikan games pada kalian berdua, yaitu nanti saya akan memberikan 2 kata. Yang mana dari 2 kata ini ya dari sekalian nanti bisa memilih salah satu dari 2 kata yang saya sebutkan. Nah dari situ nanti akan saya tanyakan kenapa kalian memilih salah satu dari 2 kata tersebut. Siap ya? Siap. Oke. Baik, langsung kita mulai saja game ya. Yang pertama, kata pertama. TWK atau TIU? TIU. TWK. TWK atau TIU? Dua-duanya berbeda nih ya. Pasti semuanya punya alasan masing-masing nih. Nah, untuk di Ajib sendiri, kira-kira kenapa? Saya lebih memilih TIU karena pengalaman saya waktu SKD itu TWK soalnya lumayan panjang dan saya kurang suka untuk bentuk soal yang panjang-panjang. Jadi Bosen seperti itu ya. betul. Jadi saya lebih memilih TIU karena lebih bermain logika dan cenderung soalnya pendek-pendek seperti itu. Oke, jadi di Ajib ini sebenarnya kalau misalkan lihat tulisan yang panjang seperti itu, bosan lihat tulisan yang panjang, malas baca lah istilahnya. Tapi untuk dia sendiri lebih suka menghitung, lebih suka memecahkan masalah seperti itu mungkin. Oke, jadi menarik gitu ya. Nah untuk Ayu sendiri, kenapa memilih TWK? Kalau saya kebalikan dari rekan Ajib, kalau Ajib gak suka membaca, kalau saya gak suka menghitung. Suka menghitung, kenapa tuh? Karena TIU itu kan soalnya itu terdiri dari angka-angka. Yeah. Itu kan artinya saya harus banyak menghafal rumus dan saat dihadapkan pertanyaan mungkin saya akan lupa rumus yang mana yang akan saya gunakan. Pernah saya menghitung tapi apa yang saya temukan tidak ada jawabannya. Jadi dari situ saya saat tes SKD dulu di TIU itu saya kerjakan di akhir karena saya pusing, jadi saya mengerjakan TWK karena TWK itu kan semua materinya ada di dalam buku. Jadi udah pasti jawaban itu udah pasti ada di situ, nggak perlu saya cari-cari lagi. Oke, jadi untuk Ayu sendiri agak menarik nih, karena malas menghitung karena
pasti banyak rumus yang Betul. harus diketahui seperti itu. Karena juga dari pengalaman Diayu sendiri udah sering hitung lama gitu ya, Ada pusing, jawabannya. pusing-pusing tapi nggak nemu jawabannya. Kurang lebih kayak inilah, udah berusaha Iya. tapi nggak dianggap. Seperti itu. Betul. Betul ya? Betul. Oke, jadi dari masing-masing adik-adik ini punya jawaban masing-masing lah ya terkait dengan TWK sama TIU tadi. Nah, kita selanjutnya beralih ke pertanyaan berikutnya. Push up atau lari siang? Lari siang. Push up. Ini beda lagi nih pertanyaan kedua nih. Lagi. Nah, untuk Diajib sendiri kenapa nih? Kalau untuk saya push up karena memang lebih suka untuk latihan beban daripada kardio sih. Dan ditambah di kondisi ketika lari siang, Iya. notabene di waktu siang, itu adalah hal-hal yang mungkin bukan hanya saya, namun taruna-taruna lain juga agak lumayan bosan dengan lari siang seperti itu karena mungkin cuaca yang di kampus kami yang sedikit hangat. Hangat ya bahasanya. Hangat, Oke. ya hangat. Jadi ya kalau untuk saya sendiri lebih memilih push up selain konsentrasi saya kepada latihan beban seperti itu. Oke, jadi mungkin karena saat ini jawaban sederhananya untuk membentuk badan seperti itu. Betul. Lagi senang push up lah ya. Ya, Lebih betul. lagi senang daripada lari siang. Betul. Panas-panasan seperti itu. Betul. Hangat. Oke. Hangat. Hangat. Oke. Nah, untuk Diayu sendiri gimana nih? Kenapa lebih milih lari siang nih? Kalau saya lebih pilih lari karena kalau push up itu kan diam di tempat, Iya. sedangkan lari itu saya pasti muterin area kampus yang mana itu jadi gimana ya? Jadi kayak refreshing sebentar gitu sebelum kembali ke kampus lagi. Dan kalau seandainya lari itu ya udah selesai lari yang gerak itu cuma kaki sama badan seluruh badan. Cuma kalau push up itu pasti setelah push up itu pegel-pegel. Pegel-pegel gitu ya. Oke, jadi untuk Diayu sendiri lebih senang lari siang karena mungkin bisa sambil refreshing seperti ya dari kegiatan perkuliahan di kelas. Jadi setelah kuliah mungkin suntuk karena belajar gitu ya kan, mendengarkan dosen. Kadang dosen juga menjelaskan kan panjang lebar kita bosan ya di kelasnya. Jadi lari siang ini salah satu referensi untuk refreshing seperti itu ya. Oke, agak unik sebenarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kuliah atau UKT? UKT. Sama nih, kali ini sama nih ya Sama. pertanyaannya. Oke, untuk Diajib sendiri, kenapa? Karena UKT kan biasanya kita kegiatannya di luar kampus dan itu adalah salah satu hal yang dapat dijadikan refreshing untuk kita taruna-taruni juga karena kan kita menjalani kuliah selama 3 hari setelah itu kan mendengarkan dosen di kelas. Nah ketika UKT bisa ketemu dengan teman-teman, melakukan kegiatan yang berbeda dan itu adalah hal yang dapat merefresh pikiran kita untuk siap di kegiatan di minggu depan seperti itu. Oke, jadi kurang lebih emang untuk refreshing seperti itu ya UKT dari kegiatan perkuliahan yang ada di kelas. Nah untuk Diayu sendiri gimana nih? Sama seperti rekan Ajib, karena kalau UKT itu sudah pasti kita keluar area kampus dan itu ibaratnya kami cari angin segar keluar itu. Cari angin segar gitu ya, sama cari-cari inilah pemandangan. Betul. Dengan Oke. Kalau di kampus tuh pasti yang kita lihat itu aja, temennya itu aja dan cuma ada ya apa yang biasa kita lihat. Kalau UKT itu keluar kita pasti menemukan hal baru. Oke, istilahnya untuk cari suasana baru seperti itu ya, untuk bisa biar badan ini lebih fresh, lebih apa ya, lebih refresh aja lah seperti itu ya, biar nggak terlalu suntuk ada di kelas. betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kegiatan outdoor atau indoor? Kegiatan indoor Outdoor. Ini beda lagi nih. beda lagi. Nah, coba jelasin dari Diajib sendiri dulu. Untuk saya kenapa kegiatan indoor karena banyak aktivitas yang dapat dilakukan di indoor. Kalaupun kita olahraga, kita masih bisa melakukannya di indoor atau di tempat seperti gor dan lain-lain. Untuk seperti kegiatan perkuliahan dan lain-lain, saya lebih suka indoor karena memang lebih terfokus. Kayak saya orangnya lebih suka fokus dan gampang terganggu oleh hal-hal lain. Jadi ketika di indoor atau di kelas, di ruangan, saya lebih fokus untuk menerima materi atau pelajaran dari dosen seperti itu. Oke, jadi tadi lebih suka apa? Indoor. Indoor. Karena mungkin untuk kegiatan perkuliahan tadi lebih suka fokus seperti itu ya, dan agak mungkin gampang terdistract Betul, sama keadaan di sekitar mungkin. Betul. Nah, jadi pengen lebih fokus aja untuk kegiatan perkuliahan di indoor, dan juga untuk apa tadi olahraga bisa dilakukan di indoor juga seperti itu ya. Betul. Jadi mungkin pengen Diajib nih pengennya yang lebih simpel seperti itu ya.
tidak sama- banyak pergerakan. Sama agak introvert juga mungkin. Betul. Karena suka apa namanya? Fokus. Dan tidak suka diganggu dengan keadaan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Oke, untuk di Ayu sendiri kira-kira gimana nih? Kalau saya sendiri lebih pilih outdoor karena kalau di indoor itu pasti kami terbatas di ruangan dan saya tidak terlalu suka itu. Kalau di luar itu saya sukanya itu saya bisa mengamati hal baru, melakukan hal baru dan ya itu saya tidak ada batasan melakukan apapun. Jadi menurut saya di outdoor lebih seru sih karena kalau kegiatan outdoor itu nggak bosan menurut saya. Oke, nah untuk di Ayu sendiri nih kayaknya lebih fleksibel gitu ya. Dia lebih suka kegiatan yang ada di luar ruangan. Nah jadi selain bisa refreshing, bisa mencari suasana baru juga seperti itu. Jadi untuk di Ayu sendiri mungkin lebih suka jalan-jalan juga mungkin ya. Suka traveling ya. Siap. Sering mencari hal-hal baru gitu yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Nah, gak apa sih, gak ada yang salah. Cuma kan ya kita punya pilihan masing-masing seperti itu ya. Nah, oke, jadi itu tadi kira-kira ice breaking kita. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, balik lagi nih, pertanyaan tentang Lajapura. Kira-kira dari segala rangkaian kegiatan yang sudah kalian rasakan di sampai pertengahan ini, kira-kira apa yang kalian harapkan dari kegiatan Lajapura ini? Yang saya harapkan adalah yang tentunya ilmu baru, pengalaman baru yang belum tentu didapat di kampus. Juga saya telah mendapatkan banyak pengalaman di sini, baik secara teknis, fasilitatif ataupun hal-hal lain. Karena di sini saya bisa belajar secara praktik bagaimana permohonan paspor, visa, izin tinggal dan lain-lain. Juga secara relasi dengan pegawai-pegawai, saya dapat menerima cerita baru, saya bisa belajar terkait Ponorogo ini dari para pegawai seperti itu. Jadi yang saya harapkan di Lajapura ini saya mendapatkan pengalaman, ilmu juga relasi seperti itu. Oke, kira-kira untuk mendapatkan pengalaman baru seperti itu. Ada juga khususnya karena kita masih taruna nih, kita dalam proses taruna ini kan dalam rangka untuk belajar, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah di kantor imigrasi Ponorogo ini kan kita juga dalam rangka belajar untuk mengetahui kira-kira apa aja sih yang ada di kantor imigrasi Ponorogo ini, apa yang bisa kita dapatkan selama melaksanakan Lajapura di kantor imigrasi Ponorogo ini. Nah kemudian untuk di Ayu sendiri kira-kira gimana? Apa yang diharapkan dari kegiatan Lajapura ini? Harapan saya, ilmu yang saya dapatkan selama melaksanakan Lajapura di Kanwil Ponorogo ini dapat saya aplikasikan ke materi yang akan saya dapatkan dari dosen. Ini sebuah pengalaman berharga untuk saya, bisa belajar secara langsung mengamati bagaimana kegiatan yang ada di kantor imigrasi. Dan saya juga berharap saya dapat menjalin silaturahmi kepada para pejabat, pegawai, abang kakak yang ada di sini. Oke, jadi lebih ke implementasinya ya dari Ayu ini. Jadi dari setiap pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan di kelas ini sebenarnya juga dalam rangka untuk menunjang pekerjaan kita di dunia kerja nanti, yaitu dalam hal ini, dalam Lajapura ini implementasinya adalah kita bisa melaksanakan kegiatan yang ada di lapangan, yang ada di kantor imigrasi Ponorogo, sehingga nantinya kita bisa terbiasa dengan kegiatan dan juga kebiasaan pada yang kita dapatkan selama di kantor imigrasi Ponorogo ini, sehingga nanti pada saat dunia kerja kita bisa mengaplikasikannya, bisa mengimplementasikannya sesuai dengan ilmu yang kita dapat dan sesuai dengan apa yang sudah kita rasakan sebelumnya seperti itu ya, sehingga kita pada saat di dunia kerja nanti sudah dalam keadaan siap seperti itu. Oke, jadi berikutnya sebelum menutup podcast ini, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan mulai dari pejabat, abang kakak yang ada di kantor imigrasi Ponorogo ini, dan juga khususnya untuk adik di luar sana, adik-adik di luar sana nih yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk bisa menjadi bagian dari Politeknik Imigrasi. Saya berada di kantor imigrasi Ponorogo sangat bersyukur karena saya mendapatkan pengalaman baru, yaitu pengalaman itu ada pepatah, pengalaman itu guru terbaik. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada abang kakak alumni dan juga pegawai yang telah memberikan ilmu, memberikan pengalaman, serta hal-hal lain yang mungkin saya belum bisa dapat di tempat-tempat lain. Dan semoga silaturahmi ini dapat berlanjut sampai bukan hanya saya hanya sebagai taruna, mungkin nanti saya ketika sudah menjadi setelah lulus dari Poltekim ini gitu. Jadi saya mengucapkan rasa terima kasih banyak.
Oke, jadi dari kegiatan Lejapura ini kira-kira banyak lah yang bisa kita ambil, banyak yang bisa kita nantinya implementasikan di dunia kerja nanti. Betul. Jadi memang kita patut bersyukur karena tidak hanya ilmu serta pengalaman yang didapat, melainkan di saat kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, saya rasa itu sudah merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kira-kira itu yang kita rasakan selama berada di sini ya. Dan juga dengan kita dikelilingi dengan orang-orang yang mau menerima kita, mau membimbing kita, dan mau merangkul kita di saat membutuhkan arahan serta bimbingan dengan siapapun. Khususnya pada kantor imigrasi Ponorogo ini mereka sangat welcome dan juga sangat membantu kita, khususnya dalam melaksanakan pendidikan ini. Karena memang di sini kita kan tujuannya adalah untuk belajar, untuk memahami kira-kira apa aja yang berada di sini. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu podcast pada kesempatan kali ini. Tiba saatnya di penghujung acara podcast. Terima kasih kepada adik-adik sekalian, untuk Diajib dan Diayu atas waktunya. Dan juga terima kasih untuk Sobat Ipon semuanya yang telah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Kami berharap bahwa bincang santai kita saat ini, yaitu tentang pengalaman dari Taruna Politeknik Imigrasi ini, bisa memberikan wawasan serta inspirasi khususnya untuk adik-adik sekalian yang di luar sana, yaitu sebagai pejuang kedinasan seperti itu, yang saat ini sedang berjuang mungkin untuk bisa bisa menggapai cita-citanya. Semoga lancar selalu dan bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.